Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggandeng wartawan di daerah setempat. Melalui produk jurnalistiknya, wartawan dinilai berperan besar dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut. Guna menjalin silaturahmi dan meningkatkan koordinasi, KPU Kota Waringin Timur menggelar diskusi bersama awak media cetak, daring, serta elektronik. Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan sejumlah narasumber, mulai dari KPU sebagai penyelenggara acara, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, Bawaslu, serta kepolisian. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Muhammad Rifki, mengatakan, melalui media massa, wartawan memiliki peran besar dalam mensukseskan pilkada serentak. Melalui produk jurnalistiknya, wartawan dapat berkontribusi menciptakan pemilu yang aman dan damai, termasuk menginformasikan kepada masyarakat luas terkait tahapan pelaksanaan pemilu. Harapan kami bahwa rekan-rekan media juga ikut mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu, terutama dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat dengan sasaran akhirnya bagaimana partisipasi masyarakat bisa meningkat. Selain itu bahwa media juga kami harapkan selain melakukan sosialisasi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian informasi yang benar dan akurat, terutama terkait dengan proses pilkada tahun 2024 ini. Jadi mengedukasi masyarakat bagaimana menggunakan hak pilih, bagaimana memilih pemimpin secara cerdas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari informasi dan menyebarkannya dalam bentuk berita, wartawan diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik serta undang-undang pers. Karena memang sebenarnya sudah tugas dari insan pers ya, terutama di PWI, turut mensukseskan pesta demokrasi, terutama pilkada gubernur maupun pilkada bupati dan wakil bupati. Dan salah satunya juga tetap berpegang teguh kepada undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi peran pers pun sangat penting, terutama dalam mengedukasi masyarakat dan sebagai kontrol sosial agar pesta demokrasi ini berjalan dengan semestinya, dengan bermartabat dan bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saat ini pilkada serentak sedang memasuki tahap pencocokan dan penelitian data pemilih, sementara pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan pada 27 Agustus. Sedangkan hari pemungutan suara berlangsung pada 27 November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mengantisipasi penyebaran penyakit polio dan kewaspadaan terhadap kejadian luar biasa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional. Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian imunisasi kepada 61.000 anak. Pemberian imunisasi secara masif dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri atau Mendagri tentang pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional. Situasi kejadian luar biasa penyakit polio telah terjadi di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Papua. Pekan Imunisasi Nasional dilaksanakan dalam 2 tahap. Provinsi yang tidak terdapat kasus polio termasuk Kota Waringin Timur dilakukan pada tahap kedua mulai tanggal 23 Juli untuk putaran pertama dan tanggal 6 Agustus pada putaran kedua. Imunisasi polio di Kota Waringin Timur dilaksanakan menyasar 61.000 anak usia 0-7 tahun. Upaya ini diharap dapat mengantisipasi penyebaran polio di daerah setempat serta mencegah kejadian luar biasa. Untuk polio sasarannya 61.033 bayi balita, jadi umur 0-7 tahun. Dilaksanakan di tanggal 23 Juli. Jadi kita ini putaran pertama itu di daerah yang memang endemis, ada kasus KLB polio, itu daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Kita masuk di putaran kedua.
Putaran kedua tahap pertama tanggal 23 Juli 2024 dan yang keduanya tanggal 6 Agustus 2024. Jadi satu minggu lah. Jadi satu minggu ini kita berharap target 61.033 anak itu sudah bisa tercapai semua. Polio merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan yang ditimbulkan dari infeksi virus. Polio ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi dengan orang terinfeksi, namun penyakit ini mudah dicegah dengan melakukan vaksin polio. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menanamkan rasa cinta masyarakat terhadap museum sebagai tempat menyimpan sejarah dan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur menggelar Museum Pendidikan Budaya. Kegiatan yang digelar di Museum Kayu Sampit disambut antusias warga. Ratusan warga dari berbagai kalangan penuhi kawasan Museum Kayu Sampit. Warga datang untuk menyaksikan pembukaan Museum Pendidikan Budaya. Museum Pendidikan Budaya dilaksanakan untuk mempromosikan Museum Kayu Sampit, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan museum sebagai tempat pelestarian warisan budaya. Museum Pendidikan Budaya disambut antusias warga. Lewat kegiatan ini, warga dapat melihat sejarah Kota Waringin Timur melalui berbagai koleksi yang dimiliki Museum Kayu Sampit. Ini adalah saksi sejarah ya, betapa industri kayu di Kotim itu pernah mencapai kejayaannya, dan itu merupakan aset yang sangat luar biasa gitu. Jadi memang di sini juga ada ilmu pengetahuan untuk anak kita. Bahkan di sini ada teknologi yang dulu sudah digunakan di Kotim. Contohnya itu adalah lokomotif gitu. Ketika diadakan event ini, maka masyarakat kan berdoyong-doyong datang situ sangat bagus. Cuman di sini masih belum diedukatif gitu. Masih belum terlihat pemusatan pengetahuan tuh ada di situ. Mungkin adanya seperti kuis-kuis seperti itu. Tapi kan di sini juga akan diadakan lomba-lomba ya. Saya kira itu sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi sehingga semua masyarakat itu Museum Kayu tidak saja menjadi gudang ilmu tapi juga menjadi kebanggaan kita bersama. Museum Pendidikan Budaya berlangsung selama 4 hari hingga 20 Juli mendatang. Agenda tahunan ini diisi dengan berbagai kegiatan lomba bagi pelajar dengan harapan timbulnya rasa cinta generasi penerus terhadap Museum Kayu Sampit. Edukatif kultural itu adalah proses pembelajaran yang kita adakan bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Khususnya pembelajaran tentang benda-benda yang ada di museum dan keberadaan tentang museum itu sendiri. Kita memang bermaksud untuk supaya masyarakat bisa lebih banyak yang datang ke sini, sehingga lebih banyak masyarakat yang mengenal adanya museum kita. Museum itu kan berisi tentang benda-benda purbakala, benda-benda zaman dulu yang menceritakan sejarah Kota Sampit pada zaman dulu, sehingga saya rasa warga masyarakat Sampit itu perlu mengetahui keberadaan Kota Sampit sejak zaman dulu, kemudian kebudayaan zaman dulu itu ada di sana. Museum Pendidikan Budaya turut diramaikan dengan bazar kuliner di halaman Museum Kayu Sampit, serta dimeriahkan dengan berbagai hiburan musik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.